Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin ngomongin ASRock ya. Soalnya ngelanjutin yang kemarin tentang sejarah ya, sejarah teknologi atau sejarah perusahaan. Nah, by the way, untuk perusahaan lain ya, seperti yang kalian minta ya, entah itu Nvidia, Intel, AMD, ya, MSI, dan lain-lain, pasti ada ya, asalkan kalian suka segmen seperti ini. Tapi untuk sekarang pengen ngomongin dulu ASRock ya. Nah, kenapa ASRock dulu? Soalnya kemarin kan ngomongin Asus. Secara teori ASRock itu dibikin oleh Asus, makanya kenapa ASRock dulu. Nah, yang belum nonton ya yang kemarin bisa cek aja videonya di situ. Oke, langsung aja ke sejarahnya ya. ASRock pertama didirikan tahun 2002 ya di Taipei, Taiwan, yang dipimpin oleh Tetsu ya, di bawah nama Asus. Nah, tadi untuk pimpinannya sendiri adalah Tetsu ya. Itu dia orang yang sama yang mendirikan ya, atau salah satu orang yang mendirikan Asus juga. Makanya ya saling berkaitan. Tapi nanti ya dijelaskan lebih jauh. Oke, ASRock pertamanya dibuat untuk melawan Foxconn di OEM market ya, kayak gitu. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Foxconn ya, dia sekarang lebih fokus ke OEM lain ya. Contohnya seperti membuat handphone untuk Apple. Ya, Apple yang itu. Foxconn membuat 60-70% produk Apple, atau lebih spesifiknya iPhone. Oke, balik lagi ke yang tadi. Dan ASRock pun memang mengejar lebih ke segmen menengah ke bawah ya, lebih yang ekonomis. Seperti motonya sendiri adalah kreativitas ya, pertimbangan dan efektivitas biaya ya. Nah, jadi dari tahun 2002 ya ASRock mulai membuat motherboard ya kayak gitu, dan HTPC atau home theater PC ya. Mungkin untuk sekarang udah jarang sih, mungkin lebih cocoknya untuk sekarang jadi mini PC aja kayak gitu. Nah, by the way, tahun 2007 ya ASRock menjadi perusahaan terbuka dan membuat IPO di Bursa Efek Taiwan. Tahun 2008 ya Asus ya, ini Asus ya, memecah menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Asus ya, seperti yang kalian tahu sekarang. Yang kedua adalah Pegatron ya, bukan Megatron, Pegatron ya, untuk fokus di board dan OEM. Lalu ada Uniham Corporation ya, untuk produk non PC ya, seperti casing dan lain-lain. Nah, pada tahun 2010 Asus melepas Pegatron. Nah, Uniham yang tadi dan ASRock menjadi bagian dari Pegatron, atau lebih cocoknya mungkin lah anak perusahaan dari Pegatron. Oke, untuk masalah perusahaannya sendiri sebenarnya masih ada hubungan ya, cuman nggak seperti yang kalian bayangkan. Soalnya Asus masih memiliki saham di Pegatron ya, yaitu 17%. Namun itu pun saham terbesar ya, soalnya sisanya di publik kayak gitu. Dan Pegatron memiliki 47% saham di ASRock ya, itu sudah pasti karena emang itu adalah anak perusahaan dari Pegatron sendiri ya. Jadi jujur untuk masalah perusahaan emang agak ribet ya, harus lebih ke masalah ekonomi. Untuk ASRock dan Asus sekarang ya, mereka tidak jadi bukan perusahaan yang sama, mereka memang beda. Karena untuk masalah developer ya, R&D kayak gitu, PC, misi dan lain-lain memang sudah berbeda. Mungkin ada supplier yang sama ya untuk kedua perusahaan itu, tapi bukan berarti mereka adalah perusahaan yang sama juga. Jadi intinya untuk masalah ASRock dan Asus sekarang ya berbeda ya, mereka berdua adalah berbeda perusahaan ya, ngerti ya? Oke, langsung ke bagian produknya ya. Pada tahun 2012 ASRock membuat perjanjian dengan Jonathan Wendell ya, atau lebih dikenal dengan nama Jonathan Fatality Wendell. Yap, Fatality yang ada di motherboard ASRock. Nah, Jonathan Wendell sendiri adalah juara e-sport pada masanya ya. Karirnya sendiri dari tahun 1999 sampai 2008. Yang menarik sebenarnya masalah motherboard Fatality, dia sudah ada dari tahun 2004 ya. Hanya saja dibuat oleh produsen Abit atau Abit kayak gitu ya. Bagi kalian yang nggak tahu Abit, dia adalah pembuat motherboard juga ya, sama seperti MSI, Asus dan lain-lain kayak gitu. Hanya saja udah berhenti beroperasi atau udah bankrupt ya, atau bangkrut dari tahun 2008. Nah, dari tahun 2012
Fatality pindah ke ASRock kayak gitu ya. Untuk Fatality dulu ya, pas awal-awal suka dibarengin dengan foto Jonathan Wendell sendiri ya. Cuman untuk sekarang lebih ke tulisan Fatality-nya aja. Mungkin karena emang nggak terlalu familiar ya untuk orang-orang sekarang ke Jonathan Wendell. Soalnya dia kan champion lama kayak gitu. Nah, jadi itu yang cukup menarik masalah satu produk Fatality ya. Untuk sekarang pun sih masih ada, walaupun untuk yang paling terbaru saya nggak terlalu melihat dari Fatality ya. Kebanyakan di segmen menengah ke bawah diisi Phantom Gaming kayak gitu, Steel Legend, Pro 4 dan lain-lain ya. Untuk menengah ke atas biasanya Creator, Taichi, juga ada OC Formula kayak gitu. Nah, untuk OC Formula sih dulu cukup banyak ya, cuman pernah agak jarang dilihat kayak gitu. Cuman untuk sekarang kembali lagi untuk masalah OC Formula. Sisanya sih emang varian baru juga ya, selain dari yang tadi saya sebutkan. Oke, lanjut ya. Selain motherboard, seperti yang saya bilang tadi bahwa ASRock membuat HT-PC ya, atau HT-PC ya, atau Home Theater PC. Mungkin untuk sekarang lebih ke mini PC ya. Nah, sebenarnya udah dari dulu ya masalah ASRock membuat mini PC. Namun, untuk yang paling terbaru dan yang paling populer adalah Desk Mini ya. Pertama dikeluarkan tahun 2006 ya. Dia Desk Mini-nya adalah Desk Mini 110 series. Nah, 110 series itu sendiri untuk Intel ya, dengan motherboard H110 ya, dan untuk generasi Intel ke-6 dan 7. Untuk RAM-nya sendiri dia maksimal supportnya 32 GB. Ukurannya nggak lebih dari 2 liter ya, jadi hanya 1,92 liter. Nah, ada juga versi Desk Mini 310 ya untuk Intel generasi 8 dan 9. Namun Desk Mini cukup dikenal pas keluar versi A300 ya untuk Ryzen, karena popularitas Ryzen yang lagi melesat ya pada waktu itu. Oke, itu untuk masalah Desk Mini ya. Lalu tahun 2018 ya, pas ASRock mulai masuk dunia GPU kayak gitu. Nah, mereka membuat GPU pertama pada tahun itu ya. Produk pertama mereka adalah Radeon seri 500 ya, dari RX 550, RX 560, 570, 580, dan yang terakhir adalah 590. Hanya saja untuk GPU-nya hanya AMD dulu atau Radeon dulu ya, karena untuk NVIDIA-nya belum. Kalau saya lihat sih pas tahun 2008 emang NVIDIA lagi nggak butuh ya board partner baru, karena mereka udah cukup banyak. Berbeda dengan AMD yang emang masih membutuhkan board partner kayak gitu. Nah, namun untuk ASRock pun di masalah GPU ya, di GPU Radeon dia nggak nanggung ya. Jadi nggak sekedar menengah ke bawah kayak gitu. Jadi menengah ke atas pun dia bikin kayak gitu ya. Seperti Radeon 7, 5000 series, 6000 series, termasuk versi tertingginya, yaitu RX 6900 XT ya, dengan harga di atas 30 jutaan. Walaupun sebenarnya aslinya sih cuma 18 ya, 18, nggak nyampe 20-an malahan lah. Tapi mungkin kalian juga tahulah masalah harga GPU untuk sekarang-sekarang ya. Nah, jadi intinya untuk masalah GPU untuk sekarang ASRock hanya di Radeon dulu aja. Mungkin kedepannya bakal ada yang NVIDIA, tapi untuk waktu kurang tahu juga ya. Nah, untuk ASRock emang sih secara umum ya, secara umum sejarahnya seperti itu. Dan untuk masalah peningkatan paling besar memang terjadi di motherboard ya kayak gitu. Soalnya yang saya lihat ASRock sudah bisa melewati Foxconn, Biostar, ESC kayak gitu. Bahkan untuk DFL dan Jotak terutama tadi ya, sama dengan Abit pun mereka kurang mampu bertahan di dunia motherboard ya, karena udah nggak memproduksi motherboard lagi kayak gitu. Dan ASRock pun udah di dunia motherboard ya, sudah masuk 4 besar kayak gitu ya, di bawah Asus, MSI, Gigabyte kayak gitu. Bahkan yang saya lihat terutama di Indonesia ya, ASRock bisa masuk ke posisi 3, 2, bahkan 1 ya, karena emang popularitasnya yang cukup bagus, terutama masalah di harga ya, karena ya tahu mungkin di Indonesia lebih pengen ke harga yang ekonomis kayak gitu ya. Jadi intinya untuk ASRock cukup menarik ya kayak gitu, terutama masalah mereka dengan Asus dan masalah peningkatan nyampe sekarang. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.